Selamat datang di channel Shoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battlestar The Heaven Season 5 episode 122 part 2. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Semua orang kaget. Mereka menyaksikan Chen Xian dipaksa mundur dan memuntahkan darah dalam sekejap mata. Tidak ada yang menyangka Xiaoyan tidak lari di hadapan barisan Chen Xian yang kuat ini. Dia malah berani melakukan tipuan, hindari kedua tetua dan menyerang Chen Xian. Jika reaksi Chen Xian sedikit lebih lambat, kemungkinan dia akan dibunuh oleh Xiaoyan. Song Qing juga kaget. Dia hanya mendengar tentang rumor kehebatan Xiaoyan saat ujian 5 klan besar. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan sekuat ini dan bahkan tidak menyangka Chen Xian akan dikalahkannya hanya dalam satu serangan. Xiaoyan menatap Xiaoyan dengan perasaan kagum dan kaget. Dia tidak berharap dia kuat dalam kekuatan fisik dan kekuatan jiwa alkemi secara bersamaan. Tidak heran jika dia menantang lembah sungai es saat itu. Dia juga tidak terlalu menyukai Chen Xian. Dia juga sadar bahwa kata-kata Song Qing akan berdampak sebaliknya pada Xiaoyan. Meskipun dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Xiaoyan, dia sadar bahwa harga dirinya tidak akan hilang dari hatinya. Xiaoyan pasti akan mengabaikannya. Kedua tetua di belakang segera bangun dan muncul di belakang Chen Xian. Dia berkata, "Bocah, kau mencari kematian." Selain itu, Chen Xian yang terluka juga sangat parah berkata, "Bunuh bajingan ini. Aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian." Salah satu tetua melindungi Chen Xian dan satunya lagi menyerang Xiaoyan. Bocah ini bukan orang biasa. Meskipun kekuatan di permukaannya hanya dari bintang 4 Douzong, dia sangat merepotkan untuk dihadapi. Bagaimanapun, jika sesuatu terjadi pada Chen Xian, maka kamu telah menyinggung pemimpin Sekte Junior. Ini setara dengan menyinggung Sekte Xuan yang mendalam. Kemarahan tetua Sekte Xuan yang mendalam benar-benar terlihat jelas. Xiaoyan menjawab, "Lebih baik bagimu untuk mengatakan kata-kata ini kepada pemimpin Sekte Juniormu. Selama ini, dialah yang telah menyinggung orang." Tetua itu diam. Kata-kata Xiaoyan penuh dengan kebenaran. Xiaoyan dan Chen Xian tidak mengalami konflik besar. Namun, Chen Xian diam-diam menikam Xiaoyan karena ketidaksenangan di hatinya. Namun, perintah Tuan Muda Chen Xian tidak dapat dilawan olehnya. Xiaoyan segera memperingati, "Dengan hanya kamu sendiri, kamu tidak akan bisa menghentikanku." Pertarungan akhirnya terjadi. Kedua belah pihak bertarung satu sama lainnya. Walaupun terlihat jelas, tetua Sekte Xuan yang mendalam sangat berhati-hati kepada Xiaoyan dengan kecepatannya itu. Chen Xian di sana marah dan berteriak, "Tetua Bai, mengapa kamu tidak membunuh bajingan ini?" Tetua itu hanya bisa memaksa dirinya untuk bisa melawan Xiaoyan dan berniat membunuhnya. Dia yakin dengan kekuatan Douzong Bintang 9 mampu mengalahkan Douzong Bintang 4, namun semua berada dalam pertarungan intens. Kedua menggunakan pedang masing-masing. Xiaoyan dengan pedang besarnya itu dan tetua Bai dengan pedang panjangnya itu, mereka beradu kekuatan, saling bertarung dan menghindar. Namun terlihat jelas bahwa Xiaoyan yang lebih unggul. Walaupun pedangnya digunakan sangat besar dan berat, segera Xiaoyan juga menggunakan Skyfire Tree Mysterious Change, perubahan pertama. Melonjaknya Dou Qi di dalam tubuh Xiaoyan juga menyebabkan auranya naik saat ini. Serangan pedang besar Xiaoyan juga semakin kuat. Tetua itu sangat kewalahan. Bagaimana kekuatan bocah ini bisa melonjak begitu cepat? Tetua satunya yang melindungi Chen Xian cukup kaget. Terlihat jelas bahwa Xiaoyan lebih unggul. Bahkan tetua Bai ini telah dikalahkan olehnya. Segera dia menatap Chen Xian. Dia dengan cepat menyingkirkan tetua yang di depannya dengan sekali pukulan. Setelah itu dia berkata dengan tersenyum tipis, "Apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu hanya karena ada seseorang yang melindungimu?" Chen Xian segera mengeluarkan kekuatan dan pedang api misteriusnya. Pertarungan antara Xiaoyan dan Chen Xian pun terjadi. Dengan sangat jelas bahwa Xiaoyan lebih unggul daripada Chen Xian, bahkan Chen Xian-nya sangat kewalahan melawan Xiaoyan. Semua orang kaget, termasuk Cao Ying dan Song Qing. Bagaimanapun, Song Qing adalah teman Chen Xian. Memperlakukan Chen Xian dengan menyedihkan seperti ini membuat dia marah. Sebaliknya, Cao Ying sepertinya sangat senang dan tertarik dengan pertarungan Xiaoyan ini. Xiaoyan juga dengan jelas ingin membunuhnya. Namun, sesaat kemudian, tetua Bai dari Sekte Xuan yang mendalam bangun lagi untuk melindungi tuan mudanya. Chen Xian berteriak, "Xiaoyan, jika kamu berani membunuhku, Sekte Xuan yang mendalam pasti tidak akan lagi membiarkanmu pergi." Namun, Xiaoyan tidak memperdulikannya. Chen Xian yang memulainya menyebabkan Xiaoyan hampir kehilangan nyawanya. Kebaikan akan dibalas budi dan permusuhan harus dibayar dengan kematian. Chen Xian langsung panik saat melihat Xiaoyan mengabaikan ancamannya.
Penyesalan akhirnya muncul. Jika dia tahu bahwa orang ini begitu kejam, dia tidak akan menyinggung perasaannya saat itu. Namun itu tidak lagi berguna. Saat pedang Xiaoyan hampir terkena Shen Qian, seseorang berteriak, "Berhenti!" Setelah dia menggunakan teknik perisai api lumpur misterius. Orang yang tiba-tiba menghentikan Xiaoyan dari membunuh Chen Qian adalah Song Qing. Song Qing tidak menunjukkan bahwa ketakutan saat melihat Xiaoyan marah. Dengan posisinya di menara pil, dia tidak perlu takut kepada Xiaoyan. Dia segera berkata, "Xiaoyan, saudara Chen saat ini telah bergabung dengan aliansi sementara kita ini. Kamu tidak harus mencoba membunuhnya. Saat ini kekuatan semua orang adalah modal bagi kita untuk mengalahkan binatang buas di pegunungan 10.000 obat. Apakah tindakanmu ini merupakan upaya untuk menghentikan kami lolos ujian ini?" Kata-kata Song Qing ini membuat Xiaoyan dalam posisi yang menentang banyak alkemis yang ada. Kemudian Xiaoyan tertawa menjawab, "Berdasarkan apa yang kamu katakan, hanya dia yang diizinkan membunuhku." Song Qing menjawab, "Aku hanya meminta seseorang untuk menangkapmu. Bukanlah fakta bahwa kamu masih baik-baik saja membuktikan maksudku." Xiaoyan berkata, "Kemampuanmu untuk mengubah kebenaran memang sebuah bakat. Chen Qian sendiri berkata bahwa dia ingin aku mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jangan katakan padaku bahwa mereka yang telah hadir tidak mendengar kata-katanya. Kamu juga harus melupakan tentang mengatakan semua omong kosong ini. Orang-orang di sini tidak bodoh. Tidak ada yang akan mendengar kata-katamu. Jika kamu benar-benar tidak senang, kamu bisa menyerangku. Aku akan menerimamu." Song Qing melihat bahwa tidak ada orang yang memihaknya. Dia benci saat dia di pojokan, apalagi dia sudah ditantang Xiaoyan. Dia cuma berkata, "Kemampuan seseorang alkemis tidak terletak pada pertarungan dan pembunuhan. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, aku akan menunggumu di pil gathering." Dia tahu bahwa bukan tandingan Xiaoyan dalam hal kekuatan bertarung, namun dia sangat percaya diri dalam hal penyempurnaan pil. Saat tetua Xuan yang mendalam lainnya sadar Chen Qian telah memutuskan jalur douqi-nya sehingga dia hanya bisa menjadi sampah yang tidak berguna, Song Qing dan lainnya kaget dan marah. Namun Xiaoyan tidak peduli. Cao Ying berkata, "Semuanya sudah menjadi seperti ini dan tidak ada lagi yang bisa memulihkan situasi. Putusnya pembuluh douqi tidak sepenuhnya tanpa obat. Kamu mungkin dapat meminta bantuan dari menara pil setelah ini selesai. Mereka mungkin bisa menyembuhkannya." Tetua Sekte Xuan menjadi lebih tenang setelah perkataan Cao Ying. Segera Cao Ying melanjutkan berkata, "Terlepas dari apa yang telah terjadi, hal terpenting saat ini adalah mendapatkan item yang digunakan kepada kita untuk mencari dan lolos ujian ini." Setelah dia melihat sosok Xiaoyan dan bertanya, "Bolehkah aku tahu jika Tuan Xiaoyan tertarik? Jika semua orang bersama, kita akan lebih percaya diri dalam mengalahkan Magic Base itu." Song Qing di samping segera langsung menentangnya. "Saat ini, Xiaoyan telah menyinggung Sekte Xuan yang mendalam. Jika kita mengundangnya, kemungkinan kita akan menyinggung kelompok Chen Xian." Cao Ying tidak peduli perkataan Song Qing. Sebaliknya, dia terus menatap Xiaoyan. Xiaoyan segera menjawab, "Terima kasih atas undangannya, Nona, Cao Ying. Namun, aku terbiasa berpetualangan sendiri, dan aku tidak suka membentuk kelompok. Oleh karena itu, aku minta maaf." Cao Ying agak kecewa dengan penolakan Xiaoyan. Song Qing segera berkata, "Lupakan Ying Er, karena dia tidak tahu apa yang baiknya untuknya. Kamu juga tidak perlu berbuat baik padanya. Setelah dia sadar, dia akan memohon untuk bergabung dengan kita nanti." Xiaoyan yang merasakan sesuatu di depan pegunungan 1000 obat langsung segera pergi mencari tahu itu. Dia melihat sosok hitam besar yang memiliki kekuatan Daozun. Tetua Sekte Xuan yang mendalam sangat marah, namun itu tidak diperdulikan oleh Xiaoyan. Dia dengan cepat menghilang ke pegunungan 10.000 obat. Xiaoyan dapat merasakan energi berlimpah di pegunungan tersebut. Terdapat banyak obat-obatan langka, namun juga banyak monster base yang sangat kuat di dalamnya. Xiaoyan bergumam, sebelumnya Song Qing menyebutkan bahwa binatang buas itu telah mengambil banyak harta berharga di pegunungan 10.000 obat ke dalam guanya. Sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah menuju ke sana dan melihatnya. Xiaoyan menyembunyikan aura kekuatannya, sekaligus jika bertemu binatang buas, dia memutar jalan untuk menghindarinya. Beberapa menit kemudian, akhirnya Xiaoyan sampai di puncak gunung. Di bagian itu terdapat gua gunung yang cukup besar, namun di dalamnya terdapat banyak binatang buas yang kuat. Bahkan di antara mereka ada yang setara dengan Daozong dan Daozun. Xiaoyan bergumam, apalagi dari keganasan yang keluar dari auranya, itu jelas bukan binatang buas yang harus disinggung. Kemudian, Xiaoyan memutuskan mengecek dengan kekuatan spiritual miliknya. Ini adalah aroma pil sel serum. Xiaoyan kaget. Harta karun semacam ini adalah sesuatu yang paling dibutuhkan oleh Xiaoyan. Karena obat ini sangat penting baginya, oleh karena itu dia tetap mencarinya walaupun tahu resiko binatang buas yang menjaganya.
Xiaoyan dengan bersembunyi-sembunyi mencari keberadaan obat tersebut, hingga akhirnya dia sampai ke dalam kolam yang dalam dan tenang. Namun, Xiaoyan khawatir karena belum melihat binatang buas yang menjaganya tersebut. Dia melihat sisik yang tertinggal. Dia bergumam, sisiknya berwarna biru, garis-garis di atasnya persis seperti bentuk ular. Terkadang, pola harimau tercampur di dalamnya. Jika aku tebak, Magic Base yang melindungi serum jiwa pil ini seharusnya merupakan afinitas air yang sangat langka. Binatang ajaib, ular macan air misterius. Walaupun itu adalah binatang buas tingkat 7, Xiaoyan tahu untuk mengatasinya yaitu dengan memberikan buah awan air yang bisa membuat binatang buas menjadi mabuk dan tertidur selama menelannya. Dengan kecerdikan Xiaoyan ini, Xiaoyan tentu saja berhasil mendapatkan pil Soul Serum. Setelah itu, dengan bersembunyi ingin lari dari tempat ini, binatang buas tingkat 7 bangun dan marah dengan kejam. Xiaoyan berusaha lari dan bersembunyi di dalam hutan. Di lain tempat, Jian kembali memperlihatkan. Dia sedang makan banyak obat-obatan langka tingkat tinggi. Seseorang yang terlihat memimpin manusia binatang buas itu berkata, "Tante, kamu sudah cukup makan." Jian menjawab dengan marah. "Untuk apa kau banyak berbicara? Setelah aku makan sampai kenyang dan menemukan orang yang aku cari, aku dengan sendirinya akan membawamu keluar dari alam pil ini. Itulah kelebihanku." Perlu diketahui bahwa Zian saat ini sedang berada di kerajaan binatang buas di alam pil. Sosok proba besar ini adalah Xiong Zian, pemimpin pegunungan 10.000 obat yang memiliki kekuatan Dozun bintang 1. Xiong Zhen adalah salah satu binatang buas yang memiliki keturunan darah dari suku dragon kuno Void. Dan Zian adalah ratu masa depan dari suku dragon kuno Void tersebut. Oleh karena itu, Xiong Zhen menghormati dan takut pada Zian. Sementara itu, Xiaoyan sekarang masih takut ketahuan dan menyembunyikan auranya. Dia bergumam, "Sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah diam-diam mendaki ke puncak gunung dan mencoba melihat apakah aku bisa mencuri item tugas yang aku butuhkan. Dengan kekuatanku sendiri, mungkin akan sedikit sulit untuk secara paksa merebut mereka." Namun, Xiaoyan mendengar ada beberapa orang mendekatinya. "Mungkinkah itu kelompok Chao Ying?" Gumam Xiaoyan, bukan berniat untuk membantu. Namun dia ingin melihat kelompok Chao Ying tersebut. Setelah dicari, ternyata ada penghalang spiritual di tempat tersebut. Xiaoyan kaget, karena hal ini mengingatkannya tentang Old Mugu yang pernah mau membunuhnya beberapa hari kemarin. Sepertinya ada yang salah. Xiaoyan berpikir, orang ini benar-benar kejam. Dia berpikir untuk menghabisi semua orang ini. Song Qing dan Chao Ying adalah orang-orang yang berpotensi untuk merebutkan tempat juara di gathering kali ini. Jika kedua orang ini terbunuh, sebaliknya kejadian di dalam penghalang spiritual tersebut, Song Qing berkata, "Tuan, apa yang kamu maksud dengan ini? Apakah kamu berencana menyerang kami semua di sini?" Song Qing melihat banyak alkemis dengan mudah dan cepat dibunuh oleh orang-orang ini. Dia juga tahu dengan jelas bahwa orang ini adalah Dozun yang kuat. Mugu menjawab, "Dua jenius muda dari Menara Pil, haha, reputasi ini memang benar luar biasa. Namun aku hanya bisa menggunakan taktik seperti ini untuk tempat juara." Chao Ying juga panik dan bertanya, "Bolehkah aku tahu siapa senior ini? Apakah kamu tidak takut di Menara Pil akan mengejar masalah ini jika kamu membunuh kami di sini?" Mugu tertawa. "Semua orang di sini akan mati, oleh karena itu Menara Pil tidak akan menyadarinya." Semua orang marah. Song Qing juga dengan marah menjawab, "Bukankah kamu sedikit terlalu sombong? Ada begitu banyak dari kami di sini. Apakah menurutmu kami akan takut padamu?" Mugu hanya tersenyum. Kemudian dengan kekuatan dia membunuh alkemis lainnya dengan sangat mudah. Kekejaman Mugu juga sangat terlihat jelas. Orang-orang dengan marah berkata, "Siapakah orang-orang ini? Mereka benar-benar berani menyerang orang dari Menara Pil." Beberapa dari mereka segera menghancurkan batu spiritual agar selamat. Namun, hal itu tidak berdampak apapun. Mereka masih di sini, mendistorsi ruang. Orang ini memang seorang elit Dozung. Semua orang kaget dan takut. Pembantaian berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih. Kurang dari 10 dari 100 alkemis yang tersisa. Song Qing, Chao Ying, dan dua sesepuh dari Sekte Xuan mendalam yang membawa Chen Xian ada di antara mereka. Song Qing sangat panik. Apakah senior berniat membunuh kita semua? Chao Ying juga sangat takut. Sejak lahir dia dianggap jenius dan dilindungi oleh semua orang. Dia tidak pernah berada dalam situasi berbahaya ini. Saat Mugu melihat Chao Ying, dia berkata, "Aku sangat tertarik dengan jiwamu. Jika kamu dibiarkan tumbuh, kemungkinan besar kamu akan benar-benar menjadi kepala raksasa Menara Pil berikutnya." Sayangnya, Xiaoyan di luar juga sadar atas pembantaian di dalam dinding spiritual tersebut. Segera Xiaoyan memaksa masuk ke dalam. Setelah melihat Xiaoyan masuk, semua orang kaget. Namun Mugu tersenyum bahagia. "Haha, Xiaoyan, aku belum pergi mencarimu, tapi malah kamu yang menyerahkan diri kepadaku." Xiaoyan segera bergabung ke kelompok Chao Ying.
Saat ini masih Inan Dozong di pihak Xiaoyan. Bersamaan dengan tetua Sekte Suan yang mendalam, terlihat dia sedikit senang atas kedatangan Xiaoyan. Chao Ying bertanya, apa yang harus kita lakukan? Xiaoyan menjawab, apa yang bisa kita lakukan? Orang itu adalah seorang elit Dozong. Kalian semua harus memikirkan cara kalian sendiri untuk melarikan diri. Song Qing berkata, bagaimana kita bisa melarikan diri? Orang itu akan memblokir kita bahkan jika kita menggunakan batu spasial. Chao Ying berkata, aku mampu membacakan penghalang spiritual ini. Namun, jika aku menyerang penghalang, orang itu pasti akan turun tangan. Oleh karena itu, aku perlu waktu. Chao Ying menatap Xiaoyan. Dia tahu bahwa jika seseorang berbicara tentang berkelahi dengan orang ini, kemungkinan orang dengan kemampuan bertarung sebesar ini adalah Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut saat menatap Chao Ying. Dia memang pantas mendapat julukan penyihir. Dia yakin dia bisa memecahkan penghalang spiritual yang telah didirikan oleh seseorang elit Dozong. Ini benar-benar sedikit luar biasa. Xiaoyan segera menjawab, berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Chao Ying menjawab dengan cepat, 3 menit. Xiaoyan terdiam setelah itu mengangguk di depan mata cemas semua orang. Meskipun musuh adalah seseorang elit Dozong, Xiaoyan masih memiliki kepercayaan diri untuk menahannya selama 3 menit. Semua orang menghela nafas lega saat mereka melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Beberapa orang memberikan tatapan terima kasih kepada Xiaoyan. Mereka semua dengan jelas mengerti bahwa pertarungan dengan Dozong adalah hal yang paling berbahaya. Namun, Xiaoyan dengan berani melakukannya. Bahkan, dua sesepuh dari Sekte Suan yang mendalam tidak banyak berbicara saat ini. Meskipun mereka memiliki kekuatan bintang 9 Daozong, masih ada celah besar antara mereka dan kelas Daozong. Kemungkinan mereka mati dengan cepat. Saat Xiaoyan juga mulai bersiap, Xiaoyan juga dengan cepat mengeluarkan kekuatannya. Sky Factory Mysterious Change, perubahan pertama. Sky Factory Mysterious Change, perubahan kedua. Untungnya, Xiaoyan bukanlah orang biasa. Dia tahu resiko melawan Dozong. Dia tidak berani menahan saat ini melepaskan Sky Factory Mysterious Change ke perubahan kedua. Douqi di dalam tubuhnya melonjak. Baru kemudian itu dengan cepat menahan Mugu. Sky Factory Mysterious Change dari Burning Flame Valley. Semua orang kaget dengan teknik Xiaoyan ini. Setelah Xiaoyan menggunakan Sky Factory Mysterious Change tahap kedua, kekuatan Xiaoyan melonjak cukup jauh. Pertarungan Xiaoyan dan Mugu pun terjadi. Dengan jarak kekuatan yang sangat jauh antara Dozong dan Dozong, cara Xiaoyan bisa menahan serangan Mugu dan memberikan waktu bagi Chao Ying adalah dengan menggunakan teknik tinggi dari kelas atas. Seperti kelas tingkat D atau tingkat Tian. Buka segel gunung, segel pembalik laut. Xiaoyan menggunakan 2 bagian teknik segel dewa untuk digunakan menyerang Mugu. Mugu juga harus menggunakan kekuatannya agar bisa menahan teknik Xiaoyan tersebut. Bagaimanapun, Mugu juga tidak bisa meremehkan Xiaoyan. Selanjutnya mengeluarkan boneka iblisnya untuk menyerang Mugu. Namun itu juga dengan cepat dikalahkan olehnya. Orang ini kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah ini kekuatan elit Dozong? Xiaoyan bergumam. Segera beberapa saat kemudian Chao Ying berteriak, cepat pergi, penghalang spiritual rusak. Segera semua orang dengan cepat lari dan berpencar ke dalam hutan. Begitu juga dengan Xiaoyan yang mengikuti Chao Ying dari belakangnya. Ya, baiklah, saya cukupkan sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battlefield The Heaven Season 5 episode 122 part 2. Saya minta maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.